Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bull No Limit. Nah, di session kali ini gue akan menjelaskan atau menerangkan tentang kelanjutan dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang flip entry. Pada pembahasan sebelumnya gue udah jelaskan secara detail tentang skema untuk entry posisi dengan menggunakan metode flip entry. Itu dengan seperti apa penjelasannya secara bearish, market bullish seperti apa. Nah, di sini gue akan menjelaskan secara market atau real chart atau secara grafik, dan ini hanya gambaran dari penjelasan dari yang sebelumnya gue jelaskan. Di sini gue udah mapping tadi sebelumnya di USD CAD time frame 15 menit, kondisi market sedang bearish atau sedang kuat turun. Kemudian bagaimana penerapan untuk flip entry? Jadi sebelum kita masuk untuk entry posisi, pasti tentunya kita harus mapping dulu di mana yang namanya market structure. Bagaimana untuk menentukan market structure itu yang valid, menentukan pullback yang valid itu seperti apa. Videonya udah gue upload di sebelum-sebelumnya, teman-teman semua boleh nonton. Nah, jadi ketika kita sudah menandai atau sudah marking dari sebuah market structure, kita sudah menentukan bahwa kondisi market di bearish. Nah, ketika harga sudah menyentuh dari lower low, terus kemudian terdapat inducement. Ini sebenarnya inducement di sini di market structure yang besar. Pullback terakhir bisa dikatakan sebagai inducement, yaitu di sini. Di sini the pullback terakhir. Nah, ini bisa dikatakan sebagai inducement. Nah, di sini terdapat beberapa POI untuk entry. Yaitu ada di sini ada order block. Kita ubah warnanya biar di sini ada order block. Nah, kita zoom lagi. Nah, sini ada order block, tapi order blocknya itu tidak di respect. Kemudian di sini ada beberapa lagi. Ini order block tidak valid. Nah, di sini juga ada order block. Nah, tuh order block ini di respect. Kemudian harga turun. Nah, tapi yang terjadi harga tidak menyentuh atau break dari swing low terakhir. Ini kita simulasikan bahwa ini sebagai swing low terakhir. Jadi break. Berarti kemungkinan harga akan naik. Nah, ketika kita menggunakan mapping structure secara short market concept, sudah jelaskan bahwa pergerakan besar di dalam suatu struktur itu disebut sebagai internal market structure. Nah, jadi ketika ini menjadi POI besar kita, harga sudah break dan melakukan pemantulan. Nah, yang kita tandai sebagai adjustment ini di market kecil atau internal market structure-nya menjadi change of character. Namun di market besarnya tetap sebagai inducement. Karena tadi kita mapping menggunakan multiple time frame dan multiple analysis. Jadi dengan syarat tentunya tadi ketika harga sudah di internal market structure sudah menjadi change of character. Nah, biar nggak bingung. Ketika ini di break, pullback terakhirnya akan menjadi
inducement, tapi ini market bergerak tidak terjadi pullback terakhir. Nah, di sini ini menjadi inducement, ini pullback terakhir. Nah, syarat untuk kita entry kan sudah jelas, ketika break body kita harus cari namanya pullback terakhir terjadi inducement. Ketika ini menjadi inducement, ini valid pullback, harga turun, kemudian lanjut turun. Nah, di sini ada order block di sini untuk kita entry buy. Kalau kita menggunakan pingpong entry, atau di video sebelumnya gue jelaskan, atau selain pingpong entry juga bisa disebut sebagai atas bawah. Cuman ya sangat-sangat berisiko karena di time frame besarnya market sedang terjadi bearish, tapi kenapa kita coba untuk buy. Tapi semua kembali lagi trading plan atau metode trading dan trading rulesnya itu dari teman-teman semua yang tahu. Oke, di sini gue sedikit menjelaskan atau gambaran tentang bagaimana suatu market itu terjadi. Nah, ketika tadi harga itu sudah menyentuh dari order block, di sini ada order block, ada yang balance juga di sini. Nah, ini di respect, ini sebagai ini sebagai inducement, di respect, kemudian harga naik lagi dan swing high ini menjadi break of structure, market bullish. Ini dalam catatan bahwa ini adalah internal market structure. Tetap untuk market besarnya kita cari posisi sell. Oke. Nah, untuk yang namanya disebut sebagai flip entry tadi, yaitu ketika market terjadi, ketika kondisi market bearish, itu pergerakan market yang awalnya demand menjadi supply. Berarti ketika harga turun menjadi demand, kemudian demand ditembus, terbentuklah supply yang baru. Contohnya di sini. Di sini ada contoh ketika harga turun, nah order block yang terakhir ini menjadi demand. Jadi demand karena dalam kondisi market valid, yaitu ketika pullback terakhir sudah di sweep atau sudah di break. Berarti ini inducement terakhir sudah diambil. Ini kita bicara juga tentang internal structure. Kemudian ini menjadi demand. Nah, dia harga sempat respect sedikit, yaitu candle yang warna biru ini di respect sedikit, kemudian dia terjun lagi. Nah, berarti ini menjadi break of structure di internal market structure. Nah, lagi ketika di sini udah jadi swing low terakhir, pullback sebelumnya itu menjadi inducement. Nah, kita cari yang ketika ini sudah menjadi tadi sebelumnya demand, supply-nya, berarti kita cari order block yang fresh di atasnya, yaitu betul saja harga di respect, kemudian harga turun. Kalau seandainya kita untuk bisa setup posisi untuk entry out dan entry in, nih, kita bisa untuk setup harga di order block atau supply, ya demand menjadi supply, dengan stop loss di atasnya beberapa pips boleh, yang penting di atas dari shadow terakhir. Nah, dengan target maksimum ketika ini bicara internal market structure ada di swing low terakhir. Nah, ini sudah profit 1/3 reward rasionya. Oke, harga di respect, kemudian harga turun, break of structure. Nah, di respect. Nah, ini penjelasan salah satu dari flip entry. Sama ketika market besarnya itu terjadi, ini kan tadi kita bicara tentang internal market structure. Ketika market besar terjadi, inducement sudah diambil. Tadi kenapa gue geser? Karena ketika ini market internal market structure-nya ini terlihat lebih kecil, di time frame lebih besarnya, ini di sini dikatakan sebagai inducement.
karena dia pergerakannya seperti ini. Begini, 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 begini. Nah ini dikasih sebagai inducement di market besarnya. Ini begini. Oke, ketika sudah diambil. Nah, tadi harga sempat naik ketika sudah mencapai swing low ini terbentuk. Ini swing low ini valid karena valid ketika dikonfirmasi dengan yang namanya mengambil dari inducement. Sudah valid. Di internal seperti ini, di eksternal seperti ini. Sudah valid, kemudian harga selama di harga belum break dari swing low terakhir, berarti itu belum terjadi namanya break of structure. Kemudian harga lanjut kenaikan. Nah, di sini terdapat liquidity besar. Nah, di ekstrim POI di sini ada order block yang masih fresh, yang belum disentuh. Walaupun di sini terdapat yang namanya imbalance-nya kecil, tetap dia masih dikatakan valid. Kata betul, ketika harga sampai order block yang paling atas ini, harga di respect dan langsung turun. Nah, ketika harga di respect kemudian langsung turun, nah, ngebreak swing low terakhir. Nah, ini ketika kita sudah menentukan sebagai POI, ketika sudah melewati dari likuiditas terakhir, ini kita tandai sebagai POI untuk setup sell. Nah, kita bisa entry limit atau sell limit dengan target paling jauh di break of structure. Paling jauh di break of structure atau next break of structure. Tapi bagaimana kondisi jika shadow yang ini bukan shadow, sebutannya berarti kalau di break, ketika ini di break, kita ini di break dengan body candle, maka dia berubah dari yang namanya bearish menjadi bullish. Oke, lanjut ketika harga turun. Nah, ini valid menjadi break of structure karena swing low sebelumnya ini di break sama body candle yang ini, body candle yang warna hitam ini. Kemudian turun. Nah, pullback terakhir ini menjadi inducement. Nah, di sini ada tidak ada yang namanya order block yang valid. Ada order block yang valid di sini, tapi kondisinya seperti ini. Ini ada order block valid. Ini ada order valid. Tapi kenapa harga tidak merespek order block di sini? Kita lihat kondisinya. Nah, di sini harga melewati dari shadow yang kita tandai ini. Berarti ini artinya adalah liquidity sweep. Dia hanya mengambil liquidity lalu kemudian terjun. Beda cerita ketika harga ini terus naik dan menembus dari swing low terakhir itu menjadi change of character. Tapi ini adalah POI pertama kita. Namun ditembus dengan sweep shadow. Nah, di beberapa setelah dari swing high sebelumnya, ini bisa menjadi POI kita untuk menentukan mana yang tinggi. Cuman ya, dari harga terdekat ini hanya di sweep, berarti ini sah menjadi sweep liquidity. Nah, ketika ini ada di sweep, expect atau kemungkinan harga akan berbalik. Tapi kalau misalnya ini di break body, kemungkinan harga akan terus naik. Oke, ini ada di sweep liquidity, kita bisa entry menggunakan single candle order block. Penjelasannya ada di video sebelumnya. Nah, karena di sini bahas tentang flip entry, supply to demand, demand to supply. Nah, jadi ketika ini turun, nah kemudian dia
jadi penurunan, terus ini terdapat namanya order block demand, kemudian menembus, sempat harga merespek ya, lihat harga merespek, kemudian harga lanjut lagi turun, harga turun lagi. Nah, kemudian terjadi internal market structure ada di sini. Nah, di sini ada yang namanya order block, di sini ada yang namanya imbalance, harga di respect sama yang ini, terus kemudian turun. Nah, perubahannya di mana? Ketika ini sudah menjadi demand, nah, kita lihat kondisi market sebelumnya. Di sini ada order block. Kita bisa tandai order block mana yang masih fresh, yang masih valid. Di sini udah dimitigasi, di sini, nah di sini yang belum dimitigasi bisa kita tandai. Di sini belum dimitigasi, seandainya belum terjadi, kita tandai semua order block. Nah, cuman ya ketika harga menyentuh dari respect dari harga yang pertama, yaitu harga yang ini, kemudian harga terjun, nah ini bukan break of structure. Nah, kita lihat lagi, di sini bukan break of structure, ini belum valid, walaupun memang swing low terakhir disapu atau di sweep, tapi ini hanya bentukannya sweep, bukan break body. Konfirmasinya untuk menjadi break of structure syaratnya harus break body. Nah, ketika ini di sweep, expect harga bisa akan kembali. Ketika di bearish, dia harga bisa expect menjadi bullish. Nah, makanya ini belum bisa dikatakan sebagai break of structure. Nah, makanya tadi ketika ini kita sudah dapat konfirmasi, ada yang namanya order block atau di sini supply to demand, demand to supply. Nah, di sini ada dua supply. Kita bisa pasang limit kalau seandainya kita tipe agresif dengan target maksimum di calon break of structure. Seandainya kita punya dua POI, kita boleh set up dua di sini dan di sini dengan target beberapa pips di atasnya. Nah, ini sangat powerful, makanya gue bilang tadi sangat powerful. Kalau mau lebih aman, misalnya teman-teman hanya satu plan aja, ya udah ini. Kalau seandainya cukup segini, boleh mau setup. Nah, tergantung dari metode trading plan teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ketika harga sweep, harga akan berbalik arah. Nah, ini di internal market structure-nya ini menjadi change of character. Ini menjadi change of character. Karena harga di break, kemudian naik. Di sini ada adjustment, kemudian harga diambil, di respect, naik, target di sini, kemudian harga break lagi, ini menjadi adjustment yang lebih besar, di time frame yang lebih besar, ini ada order block, nah, kemudian harga di respect, kemudian harga naik. Nah, di sini ada yang namanya order block yang belum dimitigasi. Nah, kalau seandainya market sedang bearish seperti ini, ya fokus kita hanya sebenarnya untuk mencari sell, tapi tergantung, kembali lagi teman-teman punya cara seperti apa. Nah, ketika harga naik, nah, ini ada order block yang belum dimitigasi, kita bisa setup di sini, setup terus target di atasnya beberapa, nah, dengan target di swing low terakhir, hit TP. Nah, dan ini sudah valid menjadi break of structure. Kenapa? Karena sudah di break body. Oke, dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini ada skema yang terbaru di saat ini. Nah, ini ketika ini sudah break of structure, ini sudah valid menjadi swing low atau lower low saat pullback terakhir atau adjustment diambil sama harga yang berjalan, sudah diambil. Nah, setelah itu kita tandai di mana aja yang ada potensi menjadi supply, kita tandai, atau order block yang valid. Ini sudah dimitigasi. Nah, ini belum dimitigasi, ini masih valid. Nah,
Ini juga belum dimitigasi. Yang di sini kita lihat dulu. Nah, ini juga belum dimitigasi. Jadi ada beberapa skenario yang akan terjadi. Nah, untuk saat ini harga sudah menyentuh dari order block pertama. Kemudian harga expect akan turun. Tapi selama harga ini swing low yang terakhir ini belum ditembus, nah bisa jadi harga masih akan bergejolak karena ini semua adalah likuiditas yang harus dijemput atau di break karena trading berdasarkan dengan probabilitas yang terjadi. Nah, korelasinya dengan flip entry adalah ketika kita set untuk posisi sell, kita harus cari yang pertama tadi harus ada yang namanya market structure yang valid. Market structure valid. Yang kedua, kita harus tahu kondisi market. Tiga, kita tandai zona POI entry atau order block valid. 4, tahu posisi supply demand. Nah, kita harus tahu kondisi. Jelas ketika harga bearish beberapa kali disentuh untuk demand-nya, nah order block yang di atasnya biasanya menjadi supply. Nah, itu kita harus lihat lagi kondisi marketnya seperti apa. Nah, ketika mau cek konfirmasi di lower time frame, seandainya nih di kondisi yang ada di sini kita mau cari setup atau konfirmasi di lower time frame atau di internal market structure bisa kita lakukan. Nah, ketika sudah mencapai POI, ini kita anggap menjadi POI. Nah, ini kita anggap menjadi POI. Ini menjadi POI. Nah, ketika sudah menyentuh POI, harga pullback terakhir itu menjadi change of character. Nah, kemudian karena ini sebelumnya di break, berarti kita butuh yang namanya inducement. Ketika ini low terjadi, ya inducement ada di sini. Nah, di sini dan ini menjadi order block kita. Order block sell. Berarti ini yang terjadi ketika ini demand ini ditembus. Nah, jadi respect sedikit, kemudian order block yang terakhir menjadi supply, itu convert jadi demand to supply. Nah, kita bisa set up sell dengan target maksimum di swing low. Nah, tuh, ini dikatakan sebagai sniper entry. Nah, kita harus tahu kondisi market juga. Nah, cuman ya ketika harga belum menyentuh dari harga paling bawah, harga kemudian berbalik lagi. Nah, kita kena stop loss di sini. Harga naik karena ini masih di wilayah POI kita atau order block di time frame lebih besarnya. Sama aja pullback terakhir di sini ini menjadi change of character. Di break ada yang nama inducement. Di sini pullback ini inducement. Nah, di sini ada setup, ada order block. Nah, jadi demand convert to supply, flip entry terjadi lagi di sini. Kita bisa setup sangat tipis, bisa dengan target
next di next BOS kita. Tapi tergantung, kalau teman-teman ini kan 1:28 terlalu besar. Kalau misalnya terlalu besar ini tergantung, ada yang bisa kuat tahan, ada yang enggak, ada yang seperti impossible. Tergantung, kalau misalnya teman-teman kirain 1 banding ini swing low yang terakhir ada di sini, ya udah profit. 1:10 sudah profit, atau misalnya 1:3, 1:4, itu kembali lagi trading plan teman-teman. Nah, untuk yang ada di sini, nah ketika untuk lebih aman ya, teman-teman bisa pasang setup hanya ini kan hanya untuk mencari konfirmasi. Untuk stop lossnya bisa di luar dari order block yang kita tandai. 1:6, ini masih belum kena stop loss. Yang ini pun sama, teman-teman bisa tandai di luarnya dengan target 1:12 tuh. Ini yang dikatakan sangat-sangat powerful metode ini, tapi jarang orang menjelaskan secara detail. Oke, gua rasa cukup jelas penjelasannya, atau kalau seandainya ada yang kurang jelas boleh ditonton secara perlahan, secara detail teman-teman semua. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanya juga. Jangan lupa bantu komen, like, subscribe video ini, di share. Terus sedikit penjelasan ini tentang bearish. Untuk yang bullish juga sama aja, hanya kondisinya berbeda. Tapi yang jelas kembali lagi kepada trading plan teman-teman semuanya. Video ini hanya dibuat sebagai edukasi. Ketika video ini masuk dalam kriteria setup teman-teman, laksanakan. Tapi kalau nggak masuk, wah ini nggak masuk akal dan lain-lain, silakan boleh tinggalkan. Kembali lagi, trading plan berdasarkan cara trading teman-teman dan semua pasti berbeda, pasti yakin berbeda. Oke, dari gue itu aja. Gue akhirin video ini, semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu kita semua dan salam profit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.